Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mita Triana Putri dari kelompok 12 selaku moderator dari kelompok 1 yang terdiri dari Lala dan Syaira. Mereka akan menyampaikan materi terkait risiko dan manajemen risiko. Mungkin langsung saja kepada pemateri, dipersilahkan. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian risiko. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Menurut Joel G. Siegel dan J. Kasindala, mendefinisikan risiko ada 3 hal. Yang pertama adalah keadaan yang mengarahkan kepada sekumpulan hasil khusus, di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. Yang kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan atau variabel keuangan lainnya. Untuk yang ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan seperti resiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. Materi yang selanjutnya ada pengertian manajemen risiko. Pada dasarnya, manajemen risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi, manajemen risiko mencakup kegiatan, merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengoordinasi, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Manajemen risiko diidentifikasikan sebagai suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan melaporkan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Yang selanjutnya ada dasar manajemen risiko. Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Yang selanjutnya ada prinsip manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko terbagi menjadi 5. Yang pertama ada perumusan masalah. Perumusan masalah yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan risiko perusahaan agar tercapainya efektivitas dan efisiensi di lingkungan perusahaan. Yang kedua ada kesatuan arah. Dalam menjalankan kegiatan, suatu perusahaan harus mempunyai tujuan yang sama dengan diarahkan oleh pimpinan. Yang ketiga ada pembagian kerja dan pendelegasian wewenang. Tujuan dari pendelegasian wewenang adalah untuk memotivasi bawahan agar percaya diri, kreatif, bertanggung jawab, dan lebih percaya diri. Prinsip manajemen risiko yang keempat ada koordinasi. Koordinasi agar semua perbedaan pandangan dalam mengatasi risiko perusahaan dari masing-masing bagian dapat diintegrasikan dengan mencari solusi dari setiap masalah melalui perencanaan di setiap kegiatan perusahaan. Yang kelima ada pengawasan. Langkah ini ditempuh dengan memberikan imbalan bagi karyawan yang melakukan pekerjaan dengan baik. Sebaliknya, jika karyawan tersebut melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka karyawan tersebut diberikan hukuman. Yang selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko terbagi menjadi 8. Yang pertama, agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan.
Yang kedua, memberikan rasa aman. Yang ketiga, biaya risiko manajemen yang efisien dan efektif. Yang keempat, agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Yang kelima, ketenangan dalam berpikir. Yang keenam, memperkecil atau meniadakan gangguan dalam berproduksi. Yang ketujuh, mengembangkan pertumbuhan perusahaan. Yang kedelapan, mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan. Terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan materi. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lala Latifah sebagai pemateri. Selanjutnya di sini ada manajemen risiko dalam Al-Quran. Dari sudut pandang Islam, manajemen risiko adalah latihan menjaga keimanan Allah pada kekayaan untuk kepentingan umat manusia. Beberapa bagian dari Al-Quran menekankan perlunya umat manusia untuk berhati-hati terhadap bahaya ini. Jika manusia biasa menguasai seni manajemen risiko, kita bisa menuai hasil yang lebih besar. Munculnya keuntungan ini bisa dilihat sebagai bukti bahwa umat manusia telah berhasil mendapat kepercayaan Tuhan. Selanjutnya di sini ada dimensi perbedaan manajemen risiko antara bank konvensional dan bank Islam. Yang pertama, prinsip bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, yang pertama terletak pada prinsip pelaksanaannya. Pada prinsip pelaksanaan bank konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan pada bank syariah, prinsipnya mengacu pada hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, aktivitas bank syariah menggunakan prinsip syariah, yaitu penjualan, beli, dan bagi hasil. Selanjutnya yang kedua bisa dilihat dari tujuan bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional memiliki keuntungan dengan sistem bebas nilai atau sesuai dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan pada bank syariah, fokusnya tidak hanya pada keuntungan dan profit saja, namun harus sesuai dengan prinsip bank syariah. Yang ketiga dilihat dari sistem operasional bank konvensional dan bank syariah. Sistem operasional yang digunakan pada bank konvensional, sistem operasionalnya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. Sementara pada bank syariah, sistem operasional yang digunakan adalah yaitu bagi hasil atau nisbah. Selanjutnya yang keempat, pengawasan kegiatan bank konvensional dan bank syariah. Pengawasan kegiatan bank konvensional dan bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Untuk bank aktivitas konvensional dilayani oleh Dewan Komisaris, sedangkan untuk bank syariah, pengawasan terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawasan Syariah, dan Dewan Komisaris Bank. Yang kelima, hubungan antara nasabah dan bank pada bank konvensional dan bank syariah. Pada bank, hubungan konvensional nasabah dan bank adalah debitur dan kreditur. Nasabah pada bank konvensional berperan sebagai kreditur dan bank sebagai debitur. Pada bank syariah terdapat 4 jenis hubungan nasabah dan bank, yakni penjual beli, penjual dan pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Dan yang terakhir keenam yaitu pengelolaan dana bank konvensional dan bank syariah. Pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan pada seluruh ini bisnis yang menguntungkan di bawah aturan undang-undang yang berlaku. Namun, pada bank syariah, pengelolaan dana didasarkan pada kaidah Islam, di mana pengelolaan dana tidak boleh dilakukan pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau kaidah Islam. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Mungkin langsung saja dimulai sesi diskusinya. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yang pertanyaannya, seberapa penting manajemen risiko bagi suatu perusahaan? Apa yang terjadi jika tidak ada manajemen risiko? Nah, seberapa penting sih manajemen risiko itu bagi suatu perusahaan? Manajemen risiko bagi suatu perusahaan itu sangat penting bagi perusahaan untuk membantu dalam mengidentifikasi peluang yang dapat memberikan keuntungan atau peningkatan kerja bagi organisasi.
Manajemen risiko juga dapat membantu perusahaan menghindari kerugian besar, memastikan keberhasilan perusahaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memiliki manajemen risiko yang baik dan terus dipantau selama proses pelaksanaannya. Dan apa yang terjadi jika tidak ada manajemen risiko? Jika tidak ada manajemen risiko, maka sulit untuk mengambil keputusan dalam melindungi perusahaan dari kerugian dan kebangkrutan, dan kerangka kerja perusahaan menjadi tidak efektif dan efisien. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang pertanyaannya, bagaimana jika risiko tidak dapat diidentifikasi? Jika risiko tidak dapat diidentifikasi, maka risiko tidak dapat diukur dan tidak bisa mengelola risiko. Karena tujuan dari risiko bertujuan untuk menentukan semua risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertanyaannya yaitu siapa yang mempunyai risiko terbesar dan bertanggung jawab atas hasilnya dan kepada siapa mereka melapor. Jadi jawabannya, setelah risiko-risiko utama ditargetkan, seseorang atau beberapa kelompok, fungsi atau unit harus memiliki risiko-risiko tersebut. Kesenjangan dan tumpang tindih dalam kepemilikan risiko harus diminimalkan atau bahkan dihilang. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5 yaitu bagaimana cara pengelolaan risiko bank syariah? Untuk jawabannya yaitu pada proses manajemen risiko pada perbankan syariah dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, mengevaluasi dan mengukur risiko, dan mengelola risiko. Manajemen risiko sangat penting untuk bank-bank syariah agar pasar perbankan dengan cepat meningkatkan pangsa pasarnya. Kenalkan, nama saya Regita Rati Suci Agusti, saya dari kelompok 12 sebagai moderator. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan presentasinya dengan baik. Kita lanjut saja dengan penutupan. Bila ada salah-salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Kami tutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.